Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang. Puji syukur pada Tuhan, kita dapat berjumpa kembali melalui program Renungan Hikmat Pagi pada hari ini, Senin 22 Januari 2024. Renungan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Angga Prastya. Mari kita awali dengan berdoa lebih dahulu sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan telah sertai kami sehingga kami dapat melewati sepanjang malam tadi dengan tidur yang nyenyak. Dan kembali pada pagi hari ini, Engkau telah bangunkan kami untuk kami menjalani segala aktivitas kami pada hari ini. Berikanlah kami kesehatan yang baik, semangat yang baru, supaya dapat kami lakukan segala tugas karya kami masing-masing dari pagi hingga malam nanti. Dan biarlah melalui apa yang kami lakukan, boleh terus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa, sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami dapat terus memahami akan firman-Mu dan terus melakukan firman-Mu melalui hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah Hanya Dialah Tuhan kita. Bacaan diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 1-8, tetapi saya akan fokus pada ayat yang kedua aja. Keluaran pasal 20 ayat yang kedua. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam pekan ini kita akan merenungkan tentang kepercayaan kepada satu Allah yang kita sembah. Kita juga akan membahas tentang penyembahan berhala. Hal ini penting untuk direnungkan sebab sebagai manusia berdosa, kita cenderung lebih menyukai berhala daripada Allah. Alkitab sendiri berulang kali membahas tentang berhala, entah itu berhala yang terlihat wujud fisiknya maupun berhala dalam hati yang tidak tampak secara langsung. Salah satu bagian Alkitab yang membahas tentang berhala ada dalam 10 perintah Allah. Mungkin bagian ini dapat menjadi dasar untuk menolong kita memahami tentang berhala serta pentingnya keharusan menyembah satu Allah. Pada bacaan hari ini kita melihat bahwa Allah menyatakan, Akulah Tuhan Allahmu. Ia mau disebut sebagai Allah orang Israel. Lalu Allah juga menyatakan terlebih dahulu bahwa Dialah yang menyelamatkan serta membawa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Setelah pernyataan tersebut, barulah kemudian Allah memberikan hukum-hukumnya. Dari urutan tersebut, kita perlu mengerti satu hal, yaitu Allah menyatakan anugerahnya terlebih dahulu karena kasihnya, lalu ia memberikan hukum dan menuntut ketaatan manusia. Jangan sampai terbalik. Bukan kebaikan atau ketaatan Israel yang menggerakkan hati Allah. Umat merespon dengan ketaatan. Salah satu wujudnya adalah dengan mengasihi Allah dan membenci berhala. Kebenaran ini tidak hanya berlaku bagi bangsa Israel pada masa lampau, melainkan juga bagi setiap kita pada masa kini. Sebagai orang-orang percaya, kita telah menerima anugerah yang tidak ternilai dari Allah sendiri. Allah telah datang ke dalam dunia menjadi manusia, menebus serta membebaskan kita dari perbudakan dosa. Oleh sebab itulah, sudah sepatutnya kita merespon dengan hidup taat dan percaya kepadanya. Mencintai Allah lebih daripada berhala dapat menjadi ungkapan syukur atas kasih kita kepadanya. Kita mengasihi Dia bukan karena ingin mencari berkat-Nya. Sebaliknya, justru karena kita telah diberkati Allah, maka kita mau mengasihi Dia lebih daripada apapun. Sebab kasih dan anugerah Allah mendahului kasih dan ketaatan manusia kepadanya.
Tuhan yang membebaskan Israel dari Mesir adalah Tuhan yang sama yang membebaskan kita dari dosa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi ini kami kembali diingatkan bahwa Tuhan terlebih dahulu menyatakan kasih-Mu kepada kami, memberikan anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami dapat merespon akan anugerah dan kasih Allah itu dengan ketaatan kepada Tuhan. Mampukan kami untuk boleh terus mengingat bahwa Tuhan lebih dahulu mengasihi kami, sehingga kami dimampukan untuk membalas kasih Tuhan dengan taat kepada Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang siap, yang berproses untuk boleh terus taat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.